Anak itu, tetapi maaf sekali maaf, Bapak pernah berbuat salah kepada anak-anak. Kesalahannya begini. Semangat pagi, kita bertemu lagi di channel Rama Bali TV, Rasta Made berbagi literasi. Kali ini kita akan berbagi literasi di program Ngakses, ngobrol asik seputar kepala sekolah sukses. Jadi tokohnya adalah kepala sukses Tempo Doloe, Tempo dulu. Jadi ketemu dengan seorang yang luar biasa, Bapak Nyoman Dana, yang luar biasa Pak Man. Jadi hari ini kita bercerita untuk para pejuang hebat di bidang pendidikan di seluruh Indonesia melalui Rasta Made berbagi literasi. Pak Man, Ya. Ada cerita yang waktu Bapak menjadi guru di zamannya Bapak. Ini ceritanya Pak, tahun berapa jadi kepala sekolah Pak? Mulai menjadi kepala sekolah 1973. Bulan Juli di SD ya? di SD 2 Tegalase. Begini Pak Made, sebelum Bapak melanjutkan cerita Bapak tentang pengalaman di SD, pertama Bapak mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Made, kepada Kadek Wiswa, kepada Kadek Tori, dan semua anak-anak Bapak yang ada di sini. Oke. Pertama, Bapak menjadi guru di Tegalase tahun 73. Oh, 73 ini kita masih bayi. Masih bayi. Ya. Saat itu, sangat berterima kasih Bapak kepada Made karena emas Bapak baru bisa terurai. Pada waktu itu menjadi guru itu, pada waktu Bapak di Tegalase itu sangat berhasil. Sebab murid-murid itu, kalau seandainya Bapak menjadi pemimpin di kabupaten, begitu anaknya, luar biasa hebatnya. Berarti ada strategi khusus Pak waktu jadi guru? Ada strategi khususnya itu ialah memberi pengajaran kepada anak itu lebih banyak memuji daripada membentak itu. Oh gitu, berarti memberikan pujian kepada peserta didik daripada membentak. Besok anak-anak umpamanya membuat pagar, zaman itu masih pagar, ada yang membawa bambu, tali, regaji, belakas, pagi-pagi sekali sudah datang. Tidak ada yang diam, semua bekerja. Maunya pekerjaan 4 jam menjadi 15 menit. Oh, berarti distribusinya bagus Pak ya? Ada ngabur gaji, ada bawa ini ya? Anak-anak itu. Tetapi maaf sekali maaf, Bapak pernah berbuat salah kepada anak-anak. Kesalahannya begini. Di kelas 2 itu anak-anak harus menabung tiap hari Senin begitu. Tetapi tiba-tiba Bapak melihat anak yang 38 itu ada satu anak yang tidak menabung, namanya Ketut Sutiyase. Bapak panggil dia, kosong dalam tabungannya. Ketut, mari dulu gitu. Dekat ya. Ketut, mengapa tak pernah menabung? Dijawab dengan manis juga. Pak, kaleng ke tiang nyabung Pak, bahasa Bali dipakai. Tiang pipi peteke tuni tiang sembe singidang lah pipes yang lebetik. Ampun Pak. Akhirnya Bapak menyesal daripada memanggil anak itu. Karena Bapak menyuruh menabung. Oh, berarti dari pengalaman itu memberikan kebermanfaatan bahwa anak-anak itu lebih bagus dipuji daripada dimarahi atau dipanggil itu Pak ya? Iya, dipuji yang paling bagus. Akhirnya anak-anak yang bodoh itu, kalau nakal Bapak pukul kita. Tetapi kalau karena bodoh itu tidak, karena dia mungkin IQ-nya rendah itu, makanya Bapak puji. Tut, silakan belajar, begitu Bapak. Kalau sudah kamu pandai seperti Bapak kan jadi guru gitu.
Akhirnya bapak dia pulang itu jam 1. Malam-malam itu jam setengah 6 sore itu datang bapaknya itu memberikan terima kasih pada bapak karena bapak berkata demikian. Tur dan membawa embung, membawa tabir, membawa ceroring. Aduh, luar biasa. Jadi rasa guru itu rasa dihormati luar biasa pada saat itu Pak. Dan tiap bulan itu Cilegon malam itu diberikan pelangkannya bak karena oleh orang tua siswa, anak-anak dan bapaknya datang ke rumah itu berterima kasih gitu. Begitu hormatnya anak-anak waktu itu dan orang tuanya pada guru itu ya Pak ya. Sepertinya bapak maaf nih, sepertinya menjadi dewa kedua rasanya begitu. Luar biasa pengalaman bapak kita ya, menjadi guru yang hebat. Dan kemudian setelah menjadi kepala sekolah juga banyak mencapai prestasi-prestasi Pak ya. Pada waktu menjadi kepala sekolah tahun 1978 pernah mengikuti guru teladan. Cuma sayang tidak menjadi nomor 1, cuma juara 3 di Kabupaten Buleleng. Juara satunya dari dari Kecamatan Sukesari. Tapi juara 3 bagi Bapak tempo dulu itu luar biasa kan. Itu, waduh. Sudah itu bagaimana itu jurinya itu membuat tes itu. Ya, tapi strateginya sekarang Pak, strategi yang kita ingin bagi ke teman-teman di seluruh Indonesia dari seorang pengalaman Pak Nyoman sebagai kepala sekolah tempo dulu, di mana zaman itu tidak ada HP, tidak ada digital seperti sekarang Pak ya. Gimana Bapak menggerakkan guru-guru supaya memiliki persepsi yang sama dengan Bapak, supaya anak-anak itu dipuji, tidak dimarahin? Ya, kami berpesan kepada guru-guru jangan terlalu banyak mengejek anak-anak, pujilah mereka itu. Sebab contohnya begini, saya berikan contoh. Ngajang cetakan 200, yang kelas 2 itu membawa 5, jangan bawa 5 nanti putus tanganmu. Tetapi akhirnya setelah begitu kan dia malah 8 membawa. Gitu. Karena kita kepandaian mengatur kata-kata gitu. Akhirnya maunya 1 jam menjadi 15 menit selesai. Ya, banyak sekali gitu. Nah, terus guru-gurunya gimana Bapak melakukan pendekatan dengan guru? Kalau sekarang kan ada istilahnya belajar blended, keren-kerennya istilah jadi Pak. Kalau dulu kan enggak ada istilah-istilah keren-keren itu, tetapi anak-anak kayaknya sukses itu loh, menjadi anak yang penurut, bakti sama orang tua, kemudian juga hormat pada guru. Itu. Sementara sekarang kan istilah pengajaran banyak sekali, ada blended learning, kemudian ada project based learning. Dumun kan ada istilah-istilah seperti ini Tidak ada. Nah, Dumun yang tiang rasa dengar masih SD itu ada cara belajar siswa aktif gitu Pak ya. Nah, gimana strateginya nih Pak? Pertama pembagian tugas pada guru-guru dulu. Pembagian tugas itu ada di kelas 1, di kelas masih guru kelas sana. Akhirnya guru-guru itu pertama Bapak mencontohi itu datangnya kalau jam sekolah itu jam setengah 8, Bapak sudah jam 7 sudah di kantor itu. Dan guru-guru itu betul-betul sangat malu kepada kepala sekolah. Malu. Kalau seandainya ada beberapa guru yang berani begitu, hari Senin pada waktu upacara bendera itu saya tegur dia. Kamu tahu malu atau tidak begitu. Akhirnya dia takut. Untuk berikutnya takut terlambat ya. Berarti ada sisi pertama mulai dari contoh. Yang kedua ada ketegasan Pak ya. Ketegasan. Kalau misalkan guru itu berulang kali melakukan tindakan, contoh lah misalkan disiplinnya kurang tepat waktu datang, dengan tegas, disampaikan bahwa kamu harus begini gitu Pak ya. Dan walaupun kita menyebutnya istilahnya menyamakan dengan ini persepsi. Nah, kemudian strategi lain Pak untuk mencapai prestasi bagi guru dan siswa waktu itu gimana Pak? Nah, pertama guru-guru itu ada bendahara itu betul-betul si bendahara itu membawa uang. Kalau Bapak sesen pun tidak bawa uang, maka Bapak pernah dipuji kepala sekolah yang bersih katanya itu. Tidak bawa uang, yang bawa adalah bendahara. Kepala sekolah itu hanya tinggal mengecek berapa masih, berapa habis, berapa kurang gitu. Berarti itu strategi manajemen keuangan. Jadi kepala sekolah benar-benar totalitas sebagai pengawas dalam keuangan, sementara bendahara memang melakukan kegiatannya sesuai dengan tupoksinya itu Pak ya. Nah, kemudian ada enggak pengalaman Pak yang sangat spesifik sekali berkaitan dengan membina guru menjadi guru yang hebat? Iya. Untuk menjadi guru yang hebat harus teman-teman ini sana ada perpustakaan, baca perpustakaan itu. Sebab kunci daripada ilmu itu adalah di perpustakaan. Kalau Bapak seperti Bapak ini karena bisa bicara banyak itu karena sering membaca. Misalnya tentang babat, silsilah. Kalau orang-orang tak tahu silsilah itu, malahan kalau Bapak itu
hampura banget nih mengetahui dari sekarang KP leluhur 37 keturunan ke atas semua Bapak tahu itu. Hampura sampai keturunan Arya Kurtowaringin. Ya, waktu itu karena membaca ya. Karena membaca itu. Oh, di tempo dulu kan perpustakaannya istilahnya literaturnya tuh di perpustakaan memang ada buku-buku yang harus dibaca kan. Iya. Apalagi sekarang nih. Sekarang kan zaman digital. Buku itu tersebar di mana-mana, di HP, di mana. Itu jauh lebih gampang Pak ya, Ya untuk lebih gampang belajarnya. sekarang. Tapi kenapa tidak mencontoh sosok seorang Bapak Nyoman Dana yang luar biasa, menjadi guru hebat tempo dulu dengan keterbatasannya. Terbatasan dalam hal sarana prasarana utamanya Pak ya. Iya. Nah, kemudian di desa juga anak-anaknya sopan, kemudian mendidik gurunya walaupun kadang kala sedikit keras itu Pak ya. Keras. Karena keras itu bagian dari bukan dibuat-buat kan, tapi memang bagian dari sebuah manajemen pengelolaan sekolah, manajemen kepala sekolah untuk membina gurunya. Mungkin demikian yang dapat dibagikan literasi kita pada hari ini. Jadi luar biasa dari sosok seorang tokoh pendidikan di zaman tahun 70-an Pak ya. 70-an. Tahun 70-an yang dari tahun 73 jadi kepala sekolah, pensiunnya tahun berapa? Pensiunnya 2010. Kepala sekolah juga masih? Oh, masih kepala sekolah. Wih, berapa tahun? Dari 73 sampai 2010 masih jadi kepala sekolah loh. Tidak ada periodisasi seperti sekarang 4 tahun ganti, 4 tahun ganti. 20 tahun jadi kepala 20 tahun ya? Ya. Nah, aku berarti sudah istilahnya kalau ini pahit getirnya asam manisnya jadi kepala sekolah udah luar biasa. Ada enggak Pak pesan Bapak untuk guru-guru muda, untuk kepala sekolah di seluruh Indonesia, bagaimana menjadi kepala sekolah yang baik supaya anak-anak yang dibina itu betul-betul dihargai, dipuji seperti saran Bapak. Kemudian guru juga dihormati oleh kepala sekolahnya, bahkan sekali waktu harus tegas walaupun memang kadang menyakitkan hati kita Pak ya. Iya. Untuk memberikan sebuah perbandingan antara binatang dengan guru. Kalau memang sudah sifatnya tidak kemanusiaan lagi kan, Iya. udah susah diubah. Tapi ternyata tempo dulu itu hal itu sangat mengubah kepribadian guru menjadi lebih hormat kepada kepala sekolah, lebih menghargai kepala sekolah dan juga menghargai profesinya. Nah, silakan Pak pesannya Pak. Pesannya begini. Dalam kitab apa namanya Sutra Soma kurang tahu. Sana ada kata Suradira Jayanirat Lembur Dening Pangastuti. Wih, luar biasa. Marilah kita hidup saling menghormati. Siapapun, bagaimanapun hebatnya orang, bagaimanapun kuatnya orang, kalau sudah dihormati mereka itu akan linglung dia, pasti linglung. Suradira Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti. Pangastuti. Wah, luar biasa. Ini dari Ajian Suta Soma tempo dulu keluar lagi. Semoga kita diajarkan bagaimana menghormati orang lain. Nah, seperti tadi dicontohkan, kalau siswa itu dihormati, dipuji, maka dia dengan sendirinya dia akan menghormati dan juga memuji kita. Karena ini merupakan bakti Lebur Dening Pangastuti. Oke, luar biasa. Demikian inspirasi kita dari sosok seorang pendidik yang hebat, sehingga beliau pantas kita jadikan sampel, jadikan contoh bagi teman-teman di seluruh Indonesia. Semangat pagi.